salah satu diktum dari putusan pengadilan itu menyatakan bahwa karena forex ini judi, maka seluruh aset dan kekayaan yang diambil dari Indra Kents ini diserahkan kepada negara. Padahal ada begitu banyak masyarakat yang sebenarnya menderita kerugian. Sebagian orang mengatakan ini nggak cocok ini putusan ini. Ini persis kayak putusannya First Travel. Ya. Apa pendapat Profesor Edi? Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hari ini ada di satu tempat di daerah Bogor. Sebut aja namanya Brajamusti. Apa yang menarik? Sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih salam dulu ya. Salam keadilan, salam kemanusiaan, dan salam anti korupsi. Saya mendapat satu tamu, sebenarnya saya rampok sih waktunya. Enggak Profesor Edi Warman. Yeah. Ini senior saya, beliau guru besar di USU. Hari ini sedang datang di satu acara wisuda yang dilakukan oleh Universitas Juanda. Kebetulan saya sebagai orang yayasan di Universitas Juanda dan ikut sama-sama wisuda. Saya langsung menyergap beliau dan meminta waktu supaya bisa diskusi. Prof. Edi Warman ini guru besar pidana, begitu ya Prof ya? Ya, guru besar hukum pidana. Udah berapa lama jadi guru besar Prof? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Jadi kepakarannya sudah tidak diragukan lagi. Saya tertarik dengan kasus terakhir nih Bos. Indra Kents. Indra Kents. Baru ada putusannya 2-3 hari yang lalu. Dinyatakan bersalah. Indra Kents ini adalah milenial yang punya usaha dalam tanda petik di bidang forex. Dan usaha itu menurut pengadilan sekarang diputuskan bahwa itu judi, forex itu judi. Nah, yang hari ini menarik diperdebatkan dan diskorsnya itu lagi naik, salah satu diktum dari putusan pengadilan itu menyatakan bahwa karena forex ini judi, maka seluruh aset dan kekayaan yang diambil dari Indra Kents ini diserahkan kepada negara. Padahal ada begitu banyak masyarakat yang sebenarnya menderita kerugian. Sebagian orang mengatakan ini nggak cocok ini putusan ini. Ini persis kayak putusannya First Travel. Ya. Apa pendapat Profesor Edi? Saya juga apa yang disampaikan oleh Pak Bambang kaitan dengan putusan itu nggak setuju itu dijadikan suatu putusan ini adalah judi. Karena ini adalah salah satu ya permainan trading yang dilakukan oleh masyarakat ya. Ya, kalau ini trading yang dilakukan oleh masyarakat itu judi, kenapa nggak dari awal itu katakan judi? That's the point-nya di situ ya. Nah, jadi gitu. Jadi saya di dalam masalah ini putusan pengadilan itu keliru. Ya, bisa dilakukan suatu upaya hukum lagi untuk banding gitu, atau kasasi gitu. Memang penasihat hukumnya sudah menyatakan banding. Jaksa juga JPU banding, tapi banding karena hukumannya tuh diputuskan 10 tahun padahal dituntutannya 15 tahun. Nah, yang menarik saya ingin mengamini apa yang Profesor Edu kemukakan. Ketika forex ini berkembang, tidak ada satu pernyataan pun dari pemerintahan, dari official, legal atau official yang berkaitan dengan otoritas itu yang menyatakan ini judi. Dan itu berkembang. Akhirnya begitu. Ini dinyatakan judi setelah ada putusan yang menyatakan itu judi. Jadi kan tidak fair kalau kemudian aset itu diambil oleh negara. Padahal Prof, JPU itu udah menarik loh dalam tuntutannya. Jadi sudah ada paguyuban yang dibuat dan paguyuban itu yang bisa menerima hasil aset-aset yang dirampas. Dan ini nanti biar paguyuban itu yang mengatur ke dalam gitu, soal-soal kayak gitu. Itu pandangan Prof. Edi gimana terhadap? Ya, kalau sudah begitu masukan yang dilakukan oleh kejaksaan, ya saya setuju pendapat itu kita lakukan. Gitu. Ya, karena apa? Kalau ini judi
disebutkan pada saat putusan itu dilakukan. Nah, ini udah keliru nih sebenarnya. Seharusnya jauh sebelum lagi sudah bisa dikatakan ini adalah judi kalau itu dikatakan itu judi katanya. Tapi kalau pada saat pada saat putusan itu dilakukan, ini perlu ditinjau ulang kembali nih semua. Lagi ini pula, adalah suatu kekeliruan. Lagi pula kan putusan ini belum mengikat belum tetap menurut hukum kan. Jadi belum pernyataan judinya juga masih belum tetap menurut hukum. Kalau kami sih berpihaknya deh masyarakat melakukan kesalahan. Cuman kan kesalahan ini tidak dimengerti oleh dia dari awal. Artinya kan tidak ada penjelasan seperti Profesor Edi bilang, tidak ada penjelasan yang menyatakan ini judi. Kalau sudah ada penjelasan yang menyatakan itu judi, maka kemudian orang yang kemudian bermain judi, dia sudah mengikhlaskan kalau dalam permainan judi klausalnya tidak halal kan. Jadi itu bisa dirampas. Ini dia nggak ngerti gitu loh. Jadi harusnya agak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ya, ini kan banyak permainan trading sekarang kan banyak, yang dilakukan oleh masyarakat sekarang. Baik. Tapi tidak pernah katakan itu judi. Baik. Ya, contohnya ini ada suatu trading yang dilakukan oleh seorang bekerja sama dengan suatu perusahaan, sehingga ini sudah berlangsung lama. Berlangsung lama, ini jalan terus nih usahanya, tapi nggak dikatakan judi. Bahkan di dalam kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh pihak kepolisian, adanya trading itu tidak dimasukkan kategori judi. Gitu. Nggak ada. Ini yang kita yang di Batam nggak ada. Kan trading itu. Jadi lebih bagus kita berhati-hati. Untuk menyatakan ini adalah judi. Jangan negara cepat-cepat untuk melakukan penyitaan terhadap kasus ini. Ini punya masyarakat kok. Baik. Disita oleh negara gitu. Apa saran Prof Edi pada masyarakat dan pada penasihat hukum ini? Saya berharap tentang kasus yang mengkaitkan ini kepada judi. Perlu ditinjau ulang kembali gitu. Para lawyer perlu ditinjau ulang kembali itu. Mungkin yang kelirunya bisa hakim bisa keliru. Terlalu maju untuk membuat satu putusannya di luar ketentuan-ketentuan yang semula baik oleh pihak penegak hukum, polisi dan jaksa tidak pernah itu mengklasifikasikan itu adalah judi. Oke. Jadi masyarakat yang hari ini dirugikan bisa melakukan upaya hukum. Sekarang bisa melakukan satu upaya hukum untuk melawan putusan ini. Karena putusan ini belum bersifat tetap, dan mudah-mudahan lawyernya juga akan mengikuti kehendak dari. Dan saya mendengar memang lawyernya sudah menyatakan banding. Dan diskusi lebih lanjut nanti kita bisa bikin dalam forum-forum yang lebih intensif mengundang pakar-pakar untuk memperdebatkan. Saya setuju itu. Karena ini suatu hal yang baru yang boleh dibuat satu hal yang baru, tapi jangan menyimpang dari norma-norma yang ada gitu. Ini udah keliru nih hakim nih. Oke, teman-teman. Dia boleh menggali, hakim itu kan dalam putusan dia boleh menggali dari suatu peristiwa yang dia proses, tapi jangan merugikan orang gitu. Karena pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu jelas, Mas. Hakim wajib menggali rasa keadilan. Kata kuncinya itu menggali dan keadilan. Nah, kalau ini menyebabkan ketidakadilan, nah itu udah keliru dia. Yang mesti dipersoalkan. Terima kasih sekali Profesor Edi. Terima kasih. Teman-teman, itu tadi diskusi-diskusi awalnya. Masih ada yang mau tambahkan, Prof? Nanti saya harapkan kepada Pak Bambang, ini boleh kita lakukan secara intens ini, karena ini suatu hal yang bagus sekali di dalam penegakan hukum ke depannya. Baik. Jangan nanti hakim itu seenaknya aja nanti dalam membuat satu putusan gitu. Baik. Kita mengetahui semua sekarang sedang berupaya mencari keadilan. Hakim pun mencoba membuat putusan yang adil, tapi sebagian masyarakat mengatakan itu putusannya belum korek betul untuk kepentingan keadilan. Karena belum inkrah. Jadi teman-teman, ini saya beruntung sekali bisa ketemu Profesor Edi. Beliau luar biasa, ahli guru besar di bidang pidana material, dan mudah-mudahan ini bisa mencerahkan
pakaian kami ini udah kayak begini. Ini saking ingin memuliakan masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam keadilan, salam kemanusiaan, dan salam anti korupsi.